lagi dengan saya, Tiara Intri Vena Simbolon dari program studi Manajemen 23A. Kali ini saya akan membahas materi manajemen etik atau etika bisnis. Yuk kita simak. Materi yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian dari apa itu etika manajemen. Etika manajemen merupakan pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan ekonomi atau sosial dan dapat menunjang tujuan bisnis. Dan pengertian kedua dari etika manajemen merupakan penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran bisnis. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa itu definisi etika manajerial. Etika manajerial adalah standar perilaku yang memandu manajer dalam pekerjaan mereka. Menurut Rizky W. Griffin mengklasifikasikan etika manajerial ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu perilaku terhadap karyawan, yang kedua perilaku terhadap organisasi, dan yang ketiga perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Lalu kita akan masuk ke dalam pengertian dari perilaku terhadap karyawan. Kategori ini meliputi aspek perekrutan, pemecatan, kondisi upah dan kerja, serta privasi dan respek. Pedoman etis dan hukum mengemukakan bahwa keputusan perekrutan dan pemecatan harus didasarkan hanya pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Perilaku yang secara umum dianggap tidak etis dalam kategori ini, misalnya mengurangi upah pekerja karena tahu pekerja itu tidak bisa mengeluh lantaran takut kehilangan pekerjaannya. Lalu kita akan masuk ke dalam pengertian dari perilaku terhadap organisasi. Permasalahan etika juga terjadi dalam hubungan pekerja dengan organisasinya. Masalah yang terjadi terutama menyangkut tentang kejujuran, konflik kepentingan, dan kerahasiaan. Masalah kejujuran yang sering terjadi diantaranya menggelembungkan anggaran atau mencuri barang milik perusahaan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang individu melakukan tindakan untuk menguntungkan diri sendiri namun merugikan atasannya. Misalnya, menerima suap. Sementara itu, masalah pelanggaran etika yang berhubungan dengan kerahasiaan diantaranya menjual atau membocorkan rahasia perusahaan kepada pihak lain. Dan kita akan masuk ke dalam pengertian perilaku terhadap agen ekonomi lainnya. Seorang manajer juga harus menjalankan etika ketika berhubungan dengan agen-agen ekonomi lain seperti pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, distributor, dan serikat buruh. Agar perusahaan tersebut baik di mata dunia, maka seorang manajer harus memiliki etika yang baik. Para manajer yang memiliki etika yang baik akan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai manajer dengan penuh tanggung jawab. Etika dipergunakan di mana saja ia berada, baik dalam mengambil keputusan, memimpin suatu rapat, berinteraksi kepada rekan kerjanya, dan terhadap para karyawannya. Lalu kita akan masuk ke materi yaitu faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama ada leadership. Yang kedua ada strategi dan performasi. Yang ketiga ada karakteristik individu. Dan yang keempat ada budaya organisasi. Pertama, leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Menurut Handoko, definisi atau pengertian kepemimpinan telah didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Yang kedua yaitu faktor strategi dan performasi. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreativitas dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika.
Sebuah perusahaan yang jelek akan memiliki kesulitan besar untuk menyelaraskan target yang ingin dicapai perusahaannya dengan standar-standar etika. Karena keseluruhan strategi perusahaan yang disebut excellence harus bisa melaksanakan seluruh kebijakan-kebijakan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang jujur. Ketiga, yaitu faktor karakteristik individu, merupakan suatu proses psikologi yang mempengaruhi individu dalam memperoleh, mengkonsumsi, serta menerima barang dan jasa, serta pengalaman. Karakteristik individu merupakan faktor internal atau interpersonal yang menggerakkan dan mempengaruhi perilaku individu. Dan faktor yang keempat yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi juga berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep etika manajemen. Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Nilai personal ini dibagi menjadi dua, yaitu nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motivasi dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dilakukan. Nah, materi kita sudah berakhir. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat and see you in the next video.